Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mari Anjali Dia Kusumani Ayu, salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional. Saya merupakan dosen dengan home base D4 Fisioterapi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional. Di Prodi D4 Fisioterapi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional, saya mendapat penugasan untuk mengajar mata kuliah muskuloskeletal non-bedah yang mana ditempuh mahasiswa di semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan pengajaran muskuloskeletal non-bedah yang nantinya juga saya sertakan video pengajaran di kelas. Fisioterapi muskuloskeletal non-bedah di Prodi D4 Fisioterapi memiliki bobot 2 SKS, di mana dibagi menjadi 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Dengan durasi pertemuan tatap muka 50 menit untuk teori dan 170 menit untuk praktik di setiap pertemuannya, baik secara daring maupun luring. Total pertemuan dalam satu semester adalah 16 kali pertemuan, di mana dibagi menjadi 14 kali pertemuan untuk pembelajaran dan 1 kali pertemuan dilakukan saat UTS dan 1 kali pertemuan dilakukan saat UAS. Muskuloskeletal non-bedah merupakan mata kuliah yang menjelaskan tentang sistem persendian, intervensi penyakit persendian artritis golongan A atau artritis dengan penyebab idiopatik, kemudian intervensi penyakit persendian artritis golongan B atau artritis dengan penyebab infeksi, kemudian intervensi penyakit persendian artritis golongan C atau artritis dengan penyebab degeneratif, kemudian intervensi penyakit persendian artritis golongan D atau artritis dengan penyebab kristal dan metabolik, kemudian intervensi penyakit persendian artritis golongan E atau artritis dengan menyerang pada jaringan ikat. Adapun capaian dari pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisa gangguan persendian dan mampu membedakan abnormalitas sendi. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menganalisa dan memecahkan gangguan gerak dan fungsi akibat rheumatoid arthritis golongan A dengan penyebab idiopatik dan melaksanakan prosedur fisioterapinya. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menganalisa dan memecahkan gangguan gerak dan fungsi akibat rheumatoid arthritis golongan B dengan penyebab infeksi dan melaksanakan prosedur fisioterapinya. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu menganalisa dan memecahkan gangguan gerak dan fungsi akibat rheumatoid arthritis golongan C yang disebabkan karena faktor degeneratif dan melakukan prosedur fisioterapinya. Kemudian yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu menganalisa dan memecahkan gangguan gerak dan fungsi akibat rheumatoid arthritis golongan D akibat penyakit metabolik dan melaksanakan prosedur fisioterapinya. Kemudian yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menganalisa dan memecahkan gangguan gerak dan fungsi akibat rheumatoid arthritis golongan E dengan penyebab gangguan jaringan ikat dan melaksanakan prosedur fisioterapinya. Adapun bahan kajian pada mata kuliah ini yaitu yang pertama tentang gangguan persendian dan metabolik mobilitas sendi, kemudian yang kedua idiopatik artritis, yang ketiga degeneratif rheumatoid artritis, yang keempat ada infeksi rheumatoid artritis, yang kelima adanya metabolic syndrome, yang keenam artritis adenosa gangguan pada jaringan lunak. Adapun metode pembelajaran yang diterapkan adalah student center learning atau berpusat pada mahasiswa dengan metode berupa diskusi kelompok dan model pembelajaran adalah flipped classroom model, di mana di sini diharapkan mahasiswa mempelajari terlebih dahulu materi yang akan dipelajari saat di ruang kelas, sehingga saat jadwal tatap muka diharapkan akan terjadi diskusi interaktif antara dosen dan mahasiswa. Dengan model pembelajaran seperti ini diharapkan mahasiswa lebih aktif di dalam kelas. Interaksi yang terjadi antara dosen dan mahasiswa pada mata kuliah ini
dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Untuk interaksi secara langsung dilakukan melalui perkuliahan tatap muka secara langsung di ruang kelas, dan untuk interaksi secara tidak langsung dilakukan melalui media Google Classroom yang mana terintegrasi dengan Learning Management System atau LMS dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional. Asesmen yang dilakukan pada mata kuliah fisioterapi muskuloskeletal bedah meliputi beberapa komponen, yaitu adanya penilaian harian, kemudian adanya penilaian UTS dan penilaian UAS. Dalam bobot penilaiannya, pada penilaian harian terdapat 30%, kemudian penilaian UTS ada 35%, dan penilaian UAS ada 35%. Dan berikut ini adalah video pengajaran mata kuliah fisioterapi muskuloskeletal bedah yang saya ambil pada topik gangguan kesenian dan mobilitas sendi. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mohon maaf bila ada kata maupun pengucapan dalam penyusunan video dan pemaparan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu ya sebelum dimulai. Ya, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa kalau tanggapan dan percaya masing-masing dipersilakan. Selesai. Oke, kita mulai. Ya. Sudah dipecat. Tapi berdoanya mau di ini nggak? Mau kemarin? Enggak ya? Oh gitu. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan masuk ke mata kuliah sistem muskuloskeletal, atau lebih tepatnya nanti kita akan membahas tentang gangguan sendi dan mobilitas sendi ya. Tapi ada pengantarnya terlebih dahulu ya. Untuk anatomi fisiologi pasti di sini diperlukan untuk mata kuliah fisioterapi muskuloskeletal bedah tentunya, atau mungkin di mata kuliah lainnya yang ada FT-nya itu pasti akan membahas terlebih dahulu anatomi fisiologinya. Jadi masih ingat ya semuanya? Insya Allah. Nah, ini muskuloskeletal terdiri dari kata muskulo ya, atau otot, kemudian skeletal itu tulang, kemudian ada muskuloskeletal atau muskular. Di sini adalah jaringan otot tubuh yang ilmunya di sini kita pelajari di biologi. Masih ingat ya? Bismillah ya. Kemudian untuk skeletal atau osteo di sini tulang ya, atau perangkat tubuh. Kalau ilmunya di sini kita akan belajar di osteologi. Kemudian kalau muskuloskeletal sendiri disebut juga dengan lokomotor. Next, untuk sistem penggerak tubuh di sini ada tentunya ada saraf, tulang, sendi, dan otot. Ya. Di mana untuk sistem otot tersendiri di sini ada otot fascia, tendon, dan di mana di sini otot dibagi 40% dari berat badan. Fungsinya tentu saja untuk gerakan volunteer dan penegakan tubuh. Kemudian sebagian besar pada tulang di sini otot juga dapat dirangsang secara kimia, listrik, dan mekanik. Makanya kita juga punya alat-alat yang bisa merangsang otot ya. Salah satunya kita bisa pakai TENS, itu juga bisa untuk menstimulasi otot. Tuh. Terus kemudian otot khusus di sini adalah jantung. Otot tersendiri dibagi menjadi 3 jenis, gitu ya. Untuk otot yang bergaris di sini ada otot lurik, otot rangka, otot sadar, dan akan berkontraksi jika dirangsang oleh stimulasi saraf. Misalnya di sini pada otot ekstremitas, ya. Untuk otot polos sendiri di sini tidak bergaris, otot licin, otot tidak sadar dan berkontribusi tanpa stimulasi saraf.
Masih ingat bentuknya? Nah, di sini misalnya pembuluh darah, ada pembuluh limfe dan lain-lain. Kemudian untuk otot jantung, di sini hanya terletak di jantung saja. Nah, ini untuk gambarannya otot polos, merefresh kembali ya. Ini otot polos, otot jantung, otot rangka. Yang bisa dilihat, saya rasa fisiologinya sudah tuntas ya. Nah, untuk otot sendiri di sini merupakan kumpulan jaringan otot yang saling berkontraksi sehingga menghasilkan gerakan. Di sini otot memiliki beberapa sifat, yaitu ada kontraksibilitas atau kemampuan otot untuk memendek, kemudian ada ekstensibilitas yaitu kemampuan otot untuk memanjang, kemudian ada elastisitas di mana di sini kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula setelah memanjang atau memendek. Gitu. Untuk selanjutnya di sini ada fascia ya. Fascia di sini ada jaringan ikat yang mengelilingi menahan organ, pembuluh darah, tulang, serabut saraf dan otot pada tempatnya. Kemudian fungsinya di sini ada jaringan ikat yang mengelilingi dan menahan organ, pembuluh darah, tulang, serabut saraf dan otot. Nah, fascia di sini dapat mengalami beberapa kondisi. Salah satunya bisa terjadi adanya plantar fasciitis, yaitu peradangan pada bagian fascia di sini tebal di telapak kaki biasanya dan menyebabkan nyeri hebat di tumit. Berarti kalau tumitnya sakit, siapa tahu dia terkena plantar fasciitis. Tapi jangan langsung mendiagnosa plantar fasciitis karena kita punya pemeriksaan spesifik. Nah, ada diagnosa yang lain selain plantar fasciitis, gitu. Kemudian ada bahu beku, yaitu kondisi yang terjadi ketika fascia di sekitar bahu di sini menjadi tebal, kencang dan bengkak, ya. Kemudian ada kontraktur debutan, yaitu kondisi yang terjadi ketika fascia di bawah kulit tangan dan jari menebal atau mengecap. Biasanya terjadi RA di sini, penebalan pada jari-jari, gitu ya. Kemudian hernia, yaitu kondisi yang terjadi ketika organ jaringan menonjol melalui titik lemah pada otot atau fascia, gitu. Next, untuk fascia di sini memiliki beberapa karakteristik, jadi punya ciri khasnya. Ya, yang pertama di sini terdiri dari beberapa lapisan dengan cairan hidrogen yang diantaranya. Kemudian fascia di sini dirancang untuk meregam tubuh saat bergerak, kemudian memiliki saraf sehingga bersama sensitifnya dengan kulit. Terus kemudian fascia mengencang saat dia ditekan. Nah, selanjutnya adalah tendon. Kita akan berbicara dengan tendon. Dan di tendon di sini merupakan tali tebal yang menghubungkan otot ke tulang yang berfungsi untuk memungkinkan gerakan anggota tubuh. Fungsinya di sini memungkinkan massa otot yang besar mengkonsentrasikan kekuatan pada satu tulang atau menggabungkan beberapa tendon protektif dan suportif di sekitar sendi. Nah, untuk tendon tersendiri di sini untuk komposisinya, perlihat ya. Komposisinya di sini terbuat dari kolagen, protein dan juga ditemukan di pembuluh darah dan saraf. Kemudian fungsinya tentu saja untuk menyalurkan daya otot ke tulang dan sendi, membantu otot menyelesaikan gerakan sendi dan mencegah cedera otot. Fungsinya tendon. Untuk lokasinya biasanya terdapat di seluruh tubuh dari kepala hingga ujung kaki. Kemudian tendon besar di sini ada di tendon Achilles yang biasanya atlet rata-rata mengalami perobekan pada Achillesnya. Ya. Kemudian yang menghubungkan otot betis dan tulang ke tumit. Kemudian gangguan yang biasanya terjadi di kasus muskuloskeletal non-bedah di sini, yaitu tendinitis atau peradangan pada tendon yang terdapat di
gimana saja di tubuh, tetapi lebih umum terjadi pada siku, lutut, bahu, pergelangan tangan, dan tumit. Ya. Sampai di sini paham? Oke. Oke, boleh. Terkait pelantang fasitis, apakah pelantang fasitis ini bisa terjadi pada semua anak atau ada kelompok tertentu yang dapat meningkatkan resiko pelantang fasitis? Oke, plantar fasciitis biasanya terjadi pada orang-orang yang sukanya berdiri lama. Ya, terjadinya pada apa tadi? Tumit, bantalan sepatu yang gak nyaman, kemudian orang-orang yang bekerja yang banyak berdiri, itu bisa menjadi faktor penyebabnya, faktor resikonya. Siapa aja kira-kira yang berdiri lama itu? Satpam, pabrik, SPBU, terus apa lagi? Guru, perawat, bidan, OI, polisi, barista. Banyak yang ternyata itu bisa terjadi akibat itu tadi, peradangan karena terus-menerus penekanannya. Ya, kalau tidak segera ditangani dia akan timbul jarum namanya. Dan itu harus dibedah dan dipotong supaya dia bisa berdiri dengan normal lagi. Itu plantar fasciitis. Jadi kalau mau jalan, kalau kalian traveler ya, biasanya kan sambil ngevlog tuh kan, jalan jauh berarti harus pakai sepatu yang nyaman. Yang suka naik gunung atau mungkin ikut aktivitas berlari, pakai sepatu yang aman, sepatu yang nyaman. Kayak gitu. Ya. Bantalannya itu harus yang empuk, apalagi kalau kalian punya kaki yang flat. Makanya di biomekanika ada pengecekan kalau untuk kaki kan disuruh cap, nah itu untuk melihat apakah bentuk kaki kita itu patut atau bukan. Gitu. Itu untuk gambaran plantar fasciitis seperti itu. Sama-sama. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, boleh. Sebenarnya untuk istilah-istilah seperti sendi engsel dan lain-lain itu apakah masih boleh digunakan di rumah sakit? Kalau di rumah sakit dan secara umum itu masih bisa, tapi kalau sesama-sama kita mungkin orang fisioterapi atau mungkin dengan dokter atau teman sejawat itu mah jangan, kalau bisa pakai bahasa yang medis. Biasanya istilah-istilah seperti itu diperuntukkan untuk pasien, karena kalau pasien Jawa itu kan nggak mungkin ya, nggak tahu. Jadi masih ada istilah seperti itu. Jadi kalian harus bisa memilih dan memilah ini berkomunikasi dengan siapa. Ya, jangan kalau pakai pasien yang awam kalian pakai soldier, dia nggak tahu. Ya, misalkan pakai apa namanya bahasa skapulanya, klavikulannya, ya dia nggak paham. Jadi harus ada istilah lainnya. Ya, walaupun kita terdiri dari berbagai macam pulau atau provinsi. Dan ini perbedaan culture kan harusnya, tapi kan nanti kalian pada akhirnya prakteknya di sekitar Pulau Raya nih. Jadi harus beradaptasi dengan lingkungan atau masyarakat, bahasa masyarakat di lingkungan sekitar kita. Itu ada lagi? Tidak terkena itu bisa, karena tergantung tadi faktor dari pekerjaan itu adalah utama. Faktor pekerjaan adalah utama. Siapa menjadi plantar fasciitis itu tadi. Dan itu kan kalau kita barefoot kan pasti kita sudah aware sama diri kita sendiri ya. Apalagi kalau kita sudah dewasa. Kayaknya dengan bantalan sepatu yang seperti apa, kemudian aktivitas dia berarti harus sudah dikurangi. Jadi dia harusnya sudah paham dengan hal seperti itu. Jadi tidak semuanya. Ada lagi mungkin satu lagi. Izin bertanya Bu. Ya. Kalau untuk
ada nggak sih faktor dari makanan ataupun minuman yang bisa mempengaruhi muskolo dalam tubuh kita tuh? Makanan, iya. Makanya tadi ada cek asam urat, kolesterol tinggi, itu salah satu pencetus atau penyebabnya. Gitu ya. Jadi makanan-makanan itu banyak gorengan, minyak yang tidak bisa terolah oleh tubuh dengan baik. Nah itu juga bisa menjadi faktor pencetusnya kita kena. Makanya kalau orang tua selalu kita lihat hasil laboratoriumnya. Misalkan nih kita kan sudah paham patologi fisiologinya dari suatu penyakit. Jadi kan kita harus kalau misalkan di patologi fisiologinya nyerempet, kemudian kita kuatkan lagi dengan pemeriksaan laboratorium, terutama kalau kita curiga kalau misalkan asam urat nih, pasti kan sudah ada bentuk yang berbeda pada tangannya, ya sudah segi-seginya di sini sudah agak yang terjadi deformitas cukup besar, pasti ada kayak gitu. Jadi makanan merupakan salah satu faktor penyebabnya. Memang tidak langsung terasa, tapi nanti saat usianya sudah mencapai 30 solusi. Bagaimana caranya dia bekerja? Mungkin saat dia kalau aktivitasnya di kerja dan membutuhkan waktu berdiri lama di kerja, berarti kalau saat dia di rumah harus istirahat, harus rest. Kemana-mana harus pakai yang bakalannya empuk. Kalau di rumah kan biasanya kalau di rumah kan kita jarang resettle, ya kan? Nah itu perlu diperlukan, itu untuk salah satu masukan edukasi, itu untuk cara penyembuhannya. Jadi harus mengurangi peradangannya terlebih dahulu. Jika memang kita tidak ada perubahan, tes fisioterapi itu juga diperlukan di situ, gitu ya. Itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.